Shalom, selamat pagi anak-anak. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Tante yakin semuanya luar biasa, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur ya, kita bisa datang kembali kepada Tuhan untuk beribadah ya. Kita akan mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita akan datang kepada Tuhan ya. Tante ingatkan semuanya pasti siap dari kelas yang paling kecil, kelas Musa, Joshua, kelas Matius, Markus dan Lukas serta kelas Daud ya, semuanya sudah mempersiapkan diri ya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa bersama-sama dengan sikap yang benar, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Nanti Tante Yuni pimpin dalam doa. Mari anak-anak kita semua berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Pagi hari ini kami boleh datang lagi kembali ke hadapan-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi dari awal ibadah sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Gimana anak-anak? Masih semangat? Ya, Tante ngajak sekarang ya. Untuk berdiri semuanya, meskipun di rumah, ayo berdiri semuanya. Tante ngajak kita semua menari buat Tuhan, oke? Ya, kita akan bersuka cita, memuji nama Tuhan. Kita akan menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa. Anak-anak, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan ya. Saatnya kita akan mempersiapkan diri kita, tubuh, jiwa, roh kita, terlebih hati kita untuk Tuhan bentuk melalui kuasa firman-Nya. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian, penyembahan kepada kita ya. Kita minta Roh Kudus turun menjamah dan menguasai setiap kehidupan kita. Agar supaya firman Tuhan benar-benar memberkati kita semua. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sudah bertahta di atas puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian kami boleh menjadi bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti, memahami, dan kami membuka hati kami yang seluas-luasnya supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, berbuah untuk kehidupan kami, menjadi berkat juga untuk orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang setia, anak-anak Tuhan yang taat dimanapun kalian berada, puji nama Tuhan. Sebelum kita lanjut kepada firman Tuhan, kalian perhatikan gerakan-gerakan yang sebentar lagi akan Tante peragakan. Perhatikan baik-baik ya, gerakan apakah ini? Ada yang tahu gerakan apa itu? Benar sekali, itu adalah gerakan sedang berdoa. Kalau gerakan yang berikutnya, nah, ada yang menjawab, sedang membaca firman Tuhan. Bagus. Gerakan yang berikutnya lagi. Ada yang menjawab lagi, sedang memuji Tuhan. Nah, itu tadi 3 gerakan pertama. Gerakan yang berikutnya, coba adik-adik perhatikan ya. Sudah ada yang menjawab. Gerakan lagi marah-marah. Nah, gerakan berikutnya coba perhatikan ya adik-adik.
Ada yang menjawab bisik-bisik. Wah, betul sekali. Ini sedang berbisik-bisik tentang sesuatu yang tidak seharusnya dibicarakan. Artinya berbisik-bisik sambil bersembunyi. Wah, adik-adik, bisakah kalian membedakan 3 gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua tadi? Gerakan yang pertama, baik atau tidak ya? Wah, banyak yang menjawab baik, benar. 2 gerakan yang terakhir, baik atau tidak ya? Ada yang menjawab tidak baik, itu juga benar. Sebagai tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh kita kerjakan. Siapakah Roh Kudus itu ya adik-adik? Kalian pasti sudah pernah mendengar ya adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus disalib, menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib, Tuhan Yesus kemudian dikuburkan. Wah, murid-muridnya sangat ketakutan. Mengapa? Seperti anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya. Di samping itu, murid-muridnya juga merasa ketakutan karena mereka merasa dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan setelah bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya tidak sedih. Nah, setelah murid-muridnya ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka senang. Tetapi ditinggal lagi oleh Tuhan Yesus. Pada hari yang ke-40, Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan sudah memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk mereka dan di surga. Dan suatu saat kelak Tuhan Yesus akan kembali untuk menjemput mereka semua. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur yang bisa mengajar, yang bisa mengingatkan murid-muridnya, yaitu Roh Kudus itu tadi yang sekarang sedang bekerja dalam kehidupan kalian. Kalian bisa membaca di dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16 tentang Roh Kudus. Apa yang terjadi bila tidak ada Roh Kudus? Kita mundur lagi ya adik-adik ya. Di masa sebelum penyaliban Tuhan Yesus, di kisah Lazarus yang bisa kita baca di Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus dan 2 saudaranya yang tinggal di Betania adalah sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Suatu saat Lazarus sakit. Dan seperti kebanyakan kita, kalau kita mengalami masalah, hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Itu benar. Nah, adik-adik, Maria dan Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Maksud mereka berharap Tuhan datang dan menyembuhkan saudara mereka. Selesailah masalah mereka. Tetapi Tuhan Yesus memiliki rencana yang lain. Tuhan Yesus tidak datang. Akhirnya Lazarus mati. Maria dan Marta mengafani Lazarus, menguburkannya. Dan barulah pada hari yang keempat Tuhan Yesus datang. Pada saat Tuhan Yesus datang, Maria menyongsong Tuhan Yesus. Kemudian Maria berkata kepada Tuhan, Tuhan, seandainya Tuhan datang. Seperti harapannya tentunya ya adik-adik. Tentu saudaraku tidak akan mati. Wah, senada dengan Marta. Maria pun pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus juga berkata demikian. Tuhan, seandainya Tuhan datang kemarin itu, saudaraku tidak akan mati. Itulah harapan Maria dan Marta. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda sekali lagi. Bahkan pada saat Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria menangis karena sedihnya. Ya, sama seperti tadi waktu murid-murid Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, mereka sedih. Apakah Tuhan Yesus merasakan kesedihan Maria, Marta, kesedihan kita semua adik-adik? Tentu saja.
Waktu itu Tuhan Yesus merasa terharu dan ikut menangis. Tapi Tuhan tidak ingin kita berlarut-larut di dalam kesedihan dan kekecewaan. Tuhan berjalan menuju kubur Lazarus. Di depan kubur Lazarus, Tuhan Yesus menengadah kepada Bapa dan mengucap syukur. Lalu berdoa. Setelah itu Tuhan menyuruh orang untuk membuka batu dari kubur Lazarus dan menyuruh Lazarus yang sudah 4 hari dikubur itu untuk keluar. Walaupun sebelumnya Marta memperingatkan Tuhan Yesus bahwa Lazarus pasti, maksud tante, bahwa mayat Lazarus yang sudah 4 hari dikubur itu pasti sudah berbau karena sudah 4 hari dikubur, adik-adik. Tetapi apa yang terjadi begitu Tuhan Yesus menyuruh Lazarus keluar? Lazarus yang sudah mati itu bangkit dan keluar dari kubur dengan kain kafan yang masih melilit di badannya. Wah, orang-orang yang melihat kejadian itu secara langsung menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mendengar kisah Lazarus ini. Kita tidak menyaksikan, kita mendengarkan, kita membacanya di Alkitab. Kita juga tidak menyaksikan Tuhan Yesus disalib, bangkit, naik ke surga. Kita mendengarkan dan kita membacanya dari firman Tuhan. Tetapi tante percaya, kita semua mempercayai itu. Mengapa? Karena Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga ketika berita baik ini disampaikan, Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga firman itu mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir lagi. Ya, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun, sebentar pun, sedetik pun. Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Roh Kudus ada atas kita, menolong kita melewati itu semua. Saat kita senang, saat kita sedih, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus ya adik-adik. Karyanya sungguh sempurna bagi kita semua. Tuhan Yesus tidak hanya menebus dosa kita, tidak hanya menyelamatkan hidup kita, sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi Tuhan Yesus juga memperlengkapi kita dengan Roh Kudus supaya kita tetap ada pada jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga pada waktunya kelak jika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita didapati sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mendapati kita benar di hadapannya. Nah adik-adik, sebagai penutup kita baca ya ayat berikut bersama-sama. Yang tante ambil dari Yoel 2 ayat 28. Yoel itu ada di Perjanjian Lama dan setelah kitab Hosea. Kita baca sama-sama Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Amin. Jadi adik-adik jangan pernah khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sudah menebus dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan kami semua. Bahkan Engkau mengaruniakan Roh Kudus Tuhan. Supaya hidup kami menjadi lebih berarti. Supaya kami boleh melakukan perkara-perkara yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami
boleh berkemenangan, supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan supaya Tuhan kami juga tidak dibatasi oleh situasi yang saat ini mungkin menyulitkan kami, tetapi kami beroleh kuasa untuk mengerjakan banyak hal seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dan sebentar lagi kami akan berpisah. Tetapi berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami semuanya tidak terkecuali saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.